Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat khadimul ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam manaqib Imam Ahmad disebutkan bahwa di usia senjanya Imam Ahmad pernah bercerita. Beliau menceritakan salah satu pengalamannya yang luar biasa, bahwa beliau suatu ketika hatinya sedang gundah. Tiba-tiba saja beliau ingin mengunjungi sebuah daerah, entah daerah itu di mana ya. Maka pada saat itu beliau membuat perbekalan, mempersiapkan bekal untuk mengunjungi daerah yang ingin dikunjungi oleh beliau tersebut. Tidak dijelaskan daerah mana yang dikunjungi, namun ada riwayat mengatakan bahwa daerah yang dikunjungi beliau adalah Basrah. Saat beliau sampai di daerah tersebut, waktu itu sholat maghrib ya, masuk sholat maghrib. Beliau kemudian sholat di salah satu masjid, kemudian dilanjutkan sholat isya. Setelah itu beliau ingin istirahat di masjid tersebut. Namanya musafir kan, capek berjalan atau berkendara, minimal onta atau kuda saat itu, pastinya capek lah. Namun ternyata marbot masjidnya melarang beliau untuk tidur di masjid tersebut. Marbot masjidnya ini tentu tidak mengenal siapa yang sedang ia larang saat itu. Walaupun beliau sudah terkenal namanya kemana-mana, beliau seorang ahli hadis dan seorang ahli fikih, namun tidak, marbot masjid tersebut belum pernah bertemu, tidak kenal wajahnya. Maka beliau marbot masjidnya ini melaksanakan aturan saja yang sudah ditetapkan, tidak boleh menginap di masjid tersebut. Setelah Imam Ahmad diusir dari masjid, pintunya kemudian dikunci. Marbot masjidnya pergi, Imam Ahmad kemudian kembali ke teras untuk beristirahat. Ya. Ternyata marbot masjidnya ini kembali lagi melarang Imam Ahmad, tidak boleh nginap di masjid. Apa kata Imam Ahmad? Saya ini kan musafir, saya cuma mau istirahat di sini. Kalau tidak boleh di dalam, yang minimal di teras kan, tidak apa-apa. Ternyata marbot masjidnya tetap kokoh ya. Pokoknya tidak boleh menginap di situ. Ya. Pada akhirnya beliau ditarik, bahkan diseret lah mungkin ya, pokoknya tidak boleh, diseret ke jalan beliau. Ternyata di seberang jalan ada sebuah toko kecil, toko roti ya. Beliau menyaksikan peristiwa itu. Beliau menyaksikan penjual roti ini menyaksikan ada seorang yang tua diusir ya, diusir dari masjid. Maka kemudian dipanggil lah dia, wahai syekh, sini tinggal di rumah saya saja, menginap saja di rumah saya, ada tempat untuk Anda di rumah saya. Imam Ahmad kemudian ikut bersama pembuat roti tersebut, penjual roti tersebut, untuk menginap di rumahnya di seberang masjid ya, di seberang jalan di depan masjid. Ketika menyaksikan Imam Ahmad, ketika sampai di rumah tersebut, beliau menyaksikan hal yang luar biasa ya. Jadi pembuat roti tersebut tiap kali beliau mengambil adonan, memecahkan telur, kemudian menambahkan garam dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas dalam membuat roti tersebut, pembuat roti ini tidak lepas dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah wa atubu ilaih. Pokoknya sambil buat adonan, sambil apapun kegiatannya, kecuali nanti ditanya oleh Imam Ahmad, berhenti dan menjawab. Setelah itu beliau melanjutkan lagi berzikir terus menerus, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Imam Ahmad terheran-heran ya. Dia kemudian bertanya, wahai fulan, saya melihat Anda terus-menerus beristighfar seperti itu ya. Sejak kapan Anda melakukan itu? Apa jawabnya penjual roti ini? Pokoknya sudah sejak lama saya melakukannya.
Maka kemudian Imam Ahmad bertanya, apa yang wama samaratul istighfar, apa yang sudah Anda dapatkan dengan melazim istighfar tersebut? Apa faedah yang sudah Anda dapatkan? Maka jawab penjual roti ini, seluruh keinginan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap kali saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali berkat istighfar saya tersebut, kecuali satu keinginan, ya. Imam Ahmad bertanya, apa lagi yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka penjual roti itu menjawab, satu lagi keinginan saya yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menjawab, wahai fulan, karena istighfarmu lah saya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari kota saya, mengadakan perjalanan sampai ke daerahmu. Karena istighfarmu lah saya diseret-seret oleh marbot masjid. Ketahuilah saya ini adalah Imam Ahmad. Maka mereka kemudian saling merangkul dan menangis melihat betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Khadimul Ummah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara kisah yang luar biasa terkait dengan istighfar, faedah istighfar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa, keinginan-keinginan kita dengan melazimi, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari minimal 70 kali. Di hadis lain disebutkan sampai 100 kali. Itu sekelas Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosanya, baik yang berlalu atau yang akan datang, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja beliau melazimi istighfar sebagai rasa bentuk kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Khadimul Ummah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.